وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورنا فضلنا في الدنيا أصدقاء وإخوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله إلى كافة الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان قولا وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. Hadratul Muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para sesepuh yang kami hormati dan kami ta'zimi, yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Segenap pimpinan, para pejabat, Bapak Ketua RT, Bapak pimpinan majelis ta'lim yang kami hormati, serta tak lupa kepada ketua panitia yang telah memberikan sumbangsihnya, amal ibadahnya, sehingga terlaksanalah acara kita pada malam hari ini. Serta tak lupa yang sangat saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mencintai Allah, dan ibu-ibu yang masih sibuk ngobrol sendiri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, ibu ngobrol aja. Ustadz ini orangnya sabar. Kemarin saya ceramah di seberang Penajam, Bu. Ada yang di belakang ngobrol aja. Ustadz gak marah, cuman besoknya meninggal dunia, Bu. Ya, bukan karena doanya Ustadz, bukan, tapi memang karena umurnya sudah sampai di situ. Adapun orang Samboja semuanya Ustadz doain panjang-panjang umurnya. Yang punya penyakit, ya Rabb, Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, ini yang paling penting untuk orang Samboja. Yang punya utang, semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Aminmu panjang banget, Pak, ya. Panjangnya aminmu menggambarkan panjangnya penderitaan. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis indah yang disampaikan Nabi, pendek tapi bermakna. Man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak mungkin mampu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, Ustadz mau tanya, yang menciptakan kita siapa, Pak? Ini orang Islam beneran gak sih manusia ini? Masya Allah. Yang menciptakan kita siapa, Pak? Allah. Tapi melalui siapa, Bu? Orang tua. Maka berterima kasih kepada Allah. Caranya berterima kasih kepada orang tua. Yang ngasih kita rezeki siapa, Bu? Allah. Tapi melalui siapa, Bu? Suami. Orang tua sembarangan. Ini istri-istri durjana ini ya. Ibu, yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Tapi melalui siapa, Bu? Suami. Maka berterima kasih kepada Allah, caranya adalah berkhidmah kepada suami. Yang ngasih kita hidayah siapa, Pak? Allah. Tapi melalui siapa, Bu? Nabi. Pak Ustadz sembarangan. Ngefans betul sama Pak Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara berterima kasih kepada Allah adalah berterima kasih kepada Nabi yang telah berdakwah, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan jiwanya untuk menghidupkan syariat Allah, hingga sampailah syariat Islam ke Samboja, sampai kita bisa mencicipi manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau memang ingin bersyukur atas nikmat hidayah, kita bersyukur atas datangnya Nabi. Dan malam inilah yang mengumpulkan warga Samboja, semuanya tumplek blek, Masya Allah, ngeri Pak. Ini bunga-bunga cantik lengkap semuanya. Ini Ustadz duduk di sini nih, mohon maaf kalau kursinya dua udah kayak pengantenan ini Pak ya. Jadi saking hebatnya, lampunya kelap-kelip, ngeri. Ustadz tadi datang lewat jalan raya tadi, menyala memang orang Samboja. Bu,
jalan-jalan ke kota Madinah. Kurang kompak cakapmu. Jalan-jalan ke kota Madinah. Jangan lupa ditemanin Saskia Gotik. 20 tahun Ustadz berceramah, baru pertama maulid lampunya kayak diskotik ya. Kelap-kelip menyala. Jadi Masya Allah, ini gambaran orang Samboja betapa dia mencintai Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, ada orang bertanya, Ustadz, kenapa sih Ustadz tuh merayakan maulid Nabi? Di zaman Nabi para sahabat tidak ada yang merayakan maulid Nabi, memperingati maulid Nabi. Babang, pempek campur lodeh, capek deh. Dengerin sini, Ustaz kasih tahu. Judulnya memperingati. Memperingati kata dasarnya apa, Bu? Ingat. Ingat itu karena apa, Pak? Karena lupa. Bapak Ibu, sesuatu tuh lupa dulu baru diingat. Kalau kita nih udah lupa sama Nabi, diingetin, maka muncul acara Maulid Nabi. Nah, para sahabat Nabi, darahnya ada tulisan Muhammad, nafasnya mengandung ruhnya Muhammad. Bapak Ibu lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad mencintai Rasulullah. Ngeri, Pak. Bilal bin Abdul Rabbah pasca wafatnya Rasulullah tidak mau tinggal di kota Madinah. Kenapa wahai Bilal? Kami ingin dengar azanmu. Kata Bilal, aku tidak mau di Madinah. Bagaimana aku tinggal di Madinah? Di setiap dinding yang kusandari, disitulah Rasulullah pernah bersandar. Di setiap kaki yang aku injak, debu yang aku injak, disitulah ada debu yang diinjak baginda Rasulullah. Tapi kemudian Umar datang, wahai Bilal, tapi kami rindu dengan adzanmu. Tolonglah sekali saja adzan di tempat kami. Kami ingin mengenang rindu bersama Rasulullah. Akhirnya Bilal adzan, Bu. Ayalah salam. Semua orang kota Madinah menangis. Yang perempuan menjerit terharu, teringat mereka dengan Rasul tercintanya. Orang yang begini mau disuruh memperingati, apa yang mau diingat? Mereka langsung mengingat Rasulullah secara live streaming kok. Ya toh? Ini orang Samboja ngerti live streaming nggak sih? Di Samboja ini ada sinyalnya gitu Kakak? Oh, maklumlah perkampungan sih ya. Jadi Bapak Ibu, ini selamat nggak Ustaz keluar habis ini? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada kanjeng Nabi. Nih saya ceritain ya, ini ada cerita nih. Kalau Bapak Ibu mau diceritain, Ustaz ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tampaknya nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau nggak jadi cerita. Baik, next berikutnya. Mau nggak? Udah telat, males ya. Saya kalau ceramah udah ada kopi, emosi memang bawaannya. Emang panitia ini Masya Allah. Ustaz sudah disediain teh kotak banyak, masa tidak bersyukur? Saya ini sudah tidak mau lagi minum sama yang manis-manis. Ternyata medis menyatakan minuman manis tidak sehat. Makanya Ustadz udah nggak mau sama minuman manis. Karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Ustadz lebih suka minuman pahit kayak kopi. Kopi pahit tapi candu. Mengajarkan kita pahitnya menunggu dan manisnya merindu. Ini ngimpi opo, godain mbah-mbah kayak begini nih, Masya Allah. Ini orang Samboja nggak ada yang muda ya, tua-tua semua. Jadi Bapak Ibu, Ibu jangan tersinggung loh Bu ya. Saya ngomongnya serius, ini nggak bercanda ini ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ada cerita gini Bu. Waktu itu ceritanya Umar bin Khattab. Beliau ini punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini punya suami Pak, namanya Khunais. Nah Khunais ini punya mertua namanya Umar. Nah Umar ini kan mertuanya Khunais. Khunais ini suaminya Hafsah. Hafsah itu kan anaknya Umar Pak ceritanya. Nah ketika itu Umar ini jadi mantunya, jadi mertuanya Khunais gitu loh. Paham nggak sih? Ya udah gitu aja ceritanya. Ini kenapa serius amat sih Bu ya? Jadi Bapak Ibu, Khunais ini suaminya siapa tadi? Suaminya Umar, ku tampar memang baru tahu rasa. Suaminya Hafsah, suaminya Umar, ngawur Ibu ya. Khunais ini Bu, ceritanya suaminya Hafsah, beliau meninggal dunia syahid di jalan Allah.
Akhirnya Umar ini sedih. Kenapa? Karena Hafsah akhirnya menjanda. Sebagaimana budaya yang berlaku di Arab, siapa janda masa idah berakhir pasti ada yang ngelamar, Pak. Nah, Hafsah ini kok nggak ada yang ngelamar? Umar bingung, Bu. Akhirnya Umar pun gerak cepat, karena kalau enggak ini malu-maluin. Oh, janda langsung harus ada yang melamar, iya kan? Pokoknya langsung dicarikan jodoh, dilamarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang, aduh gimana Umar ya? Aku ini bukannya ndak mau, tapi yang kemarin aja belum habis, ya. Akhirnya ditawarkan kepada Utsman. Sayyidina Utsman bilang, aduh nanti ya, aku masih belum bisa menjawab. Digantung, Bu. Lah perempuan kan nggak bisa digantung, Pak. Bapak jangan suka nggantung perempuan. Perempuan itu diciptakan untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Karena perempuan bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Ibu gak usah melototin saya, nanti jatuh cinta baru tahu rasa. Dia melotot gini, ayo Ustadz ini Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, dengerin Pak. Akhirnya pada saat itu Umar sakit hati. Umar galau, kenapa anakku ndak laku ya Rob? Akhirnya Umar dipanggil sama Rasulullah. Umar, sini. Siap Nabi. Kenapa kau galau? Hafsah Nabi. Kenapa Hafsah? Hafsah belum dapat jodoh Nabi. Sudah Umar, ini terserah kamu. Bagaimana kalau aku yang menikahi Hafsah? Kata Umar, Nabi, ini bukan mau. Ini mau banget. Ya kan berharap dapat salak terus dapat durian montong tuh gimana gitu loh, Bu. Ya kan, kayak Ustadz tadi berharap dapat kopi, dapat teh kotak bocil begini, ya Allah. Ini buat anak TK, Bapak. Istighfar memang panitianya ini kok ya. Kayaknya minim anggaran deh orang sini nih ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak sekecil ini juga careless ya. Ini kan anak TK ini begitu. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panitia anggaranmu habis buat 17-an itu toh. Tahu Ustaz. Jadi saya ini dapat sisa-sisa gini loh, Bu. Biasanya ceramah di panggung itu ya ada foto Ustadznya gini kan keren gini loh. Ini ya kering, tidak ada apa-apanya gini. Malah ada rejeng-rejengnya, udah kayak sesembahan malaikat itu lah ya. Jadi kayak sajen gitu Pak. Jadi Masya Allah. Ibu, baiklah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya Sayyidina Umar ditawarin menikah sama Rasul. Ya mau. Akhirnya Umar keluar, petentang-petenteng Pak, ketemu sama Abu Bakar sama Utsman. Hei Abu Bakar, sini. Ada apa? Kamu tahu nggak Hafsah mau nikah sama siapa? Kata Abu Bakar, tahu sama Nabi kan? Apa kamu tahu jar? Tahu lah kita. Kamu tahu Umar, sebenarnya aku tuh mau sama Hafsah. Terus, tapi kamu tahu kenapa tidak ada satu orang pun yang melamar Hafsah? Nggak tahu. Aku kasih tahu kamu ya. Sebenarnya semua orang menginginkan menikah dengan Hafsah, tapi hanya karena Nabi pernah tanya bagaimana kabarnya Hafsah. Hanya karena Nabi tanya bagaimana kabarnya Hafsah, tidak ada satu orang pun yang berani mendekati Hafsah demi menjaga perasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tahu kenapa Ayu Ting Ting sampai saat ini belum menikah? Karena Ustadz pernah bertanya, apa kabarnya Ayu Ting Ting ini ya? Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu kecintaan yang sempurna, kalian bilang kenapa sahabat tidak merayakan maulid Nabi? Apa yang mau dirayakan? Mereka mengingat Nabi di setiap waktu. Beda dengan orang zaman sekarang, apalagi tuh bocil-bocil FF itu ya. Mana mereka tahu tentang Nabi? Nabi Muhammad lahir di mana? Tahu jawabannya? Di Jakarta Pak Ustaz. Istighfar. Anak Nabi ada berapa? Ada 7 tat, mantap. Lakinya berapa nak? Ada 3, hebat. Sebutin, Ustadz kasih 200.000 kau. Pak Ustadz aku tahu anak Nabi. Ada 3. Yang pertama Dul. Itu Ahmad Dhani ku tapak memang mulutmu baru tahu rasa. Jadi Bapak Ibu, itulah kelakuan anak kita zaman sekarang. Maka diadakan Maulidun Nabi. Nggak usah ngomong seremonialnya Pak. Nggak penting, serius. Yang penting intinya cuma satu. Maulid Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kita punya sesosok Nabi yang sempurna, sesosok Nabi yang perfectnya luar biasa, yang dohir batinnya wajib kita kuliti agar kita mencintainya dengan secinta-cintanya. Itu aja. Kemarin saya ceramah di salah satu masjid Pak, di Balikpapan.
ada orang bapak-bapak kepala sekolah, Ustadz ada apa? Ustadz ceramah tentang maulid Nabi. Saya sampai saat ini tetap meyakini maulid Nabi itu tidak boleh, tidak ada dalil. Oke, nggak apa-apa sudah. Ya, masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Pulang dia Pak. 1 minggu kemudian saya ditelepon, Ustadz ada apa? Berkenan kau Ustadz ceramah di sekolah kami. Karena Rabiul Awal saya tembak, maulidan kah? Bukan Pak Ustadz, acara tablik akbar. Oh, tablik akbar. Jadi bukan maulid? Enggak lah, maulid bid'ah, saya enggak mau maulid. Tablik akbar, mantap. Temanya apa Pak? Temanya maulid Nabi Muhammad SAW. Itu jambak gigimu baru tahu rasa kamu ya. Apa bedanya? Nggak usah pakai seremonial. Intinya kita nih ayo bareng sini loh teman-teman. Cintai nabimu. Karena kecintaan ini akan dihisab di hadapan Allah. Bagaimana mencintai Nabi Pak Ustadz? Jumlahnya ada 5M. Apa 5M Pak Ustadz? M yang pertama adalah melantunkan sholawat kepada Rasulullah. Ada kaidah cinta mengatakan, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Ibu, ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini? Masya Allah kok ya. Ibu, nggak usah bentak, biasa aja. Sama Ustadz nggak sopan, ngomong yang sopan. Iya Pak Ustadz, gitu loh. Ibu, nggak usah kijil juga Bu. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Aku tuh punya harga diri loh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, senang saya godain mbah-mbah begini nih, senang saya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu cinta sama suami, ibu cinta sama suami enggak? Bapak cinta sama istri enggak? Alah, potonganmu Bapak. Kalau kita sejenis aku udah tahu kelakuanmu kok ya. Bapak, kalau Bapak cinta sama suami, pasti Bapak akan banyak menyebut nama nama istri. Pasti itu. Ibu cinta sama suami, pasti banyak menyebut nama suami. Begitu Bu. Contoh yang simple aja. Ibu cinta sama suami, ketemu Ustadz pakai baju putih. Ih Pak Ustadz, putih ini mirip seperti warna motornya suamiku. Nih mohon maaf, taplaknya warna merah. Ih Pak Ustadz, merah ini mirip sama HP-nya suamiku. Begitu. Ini Ustadz bawa mic warna hitam. Ih Pak Ustadz, hitam ini mirip sama mukanya suamiku. Begitu. Itu orang cinta itu begitu. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa mencintai sesuatu, mulutnya akan banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Maaf ya, udah telat, gak nafsu. Enggak bercanda Pak, ya Allah orang bercanda loh. Saya tadi minta kopi bercanda, dikasih kopi betulan. Untung mulutku nggak kepleset, minta istri di sini, Masya Allah. Dibawain istri beneran nanti. Ya ibu-ibu, makasih Pak Ketua, Masya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi bekasnya bapak-bapak ronda tadi malam nggak diminum itu loh ya. Saya udah tahu itu. Ya dong, yang bapak-bapak panitia mau pembubaran itu kan ronda. Daripada dibuang basi dikasih ustadz ya lumayan. Jadi teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yuk sholawat sama Nabi. Sholawat itu zikir paling ajaib. Pertama, dia tidak ada batasannya. Sholat duhur 4 rakaat ditambah jadi 6 boleh nggak Bu? Enggak boleh. Tapi sholawat mau 1000 mau 2000 terserah Bapak Ibu. Yang kedua, sholawat itu adalah zikir yang tidak mengenal waktu. Zikir pagi dibaca malam nggak bisa, zikir malam dibaca pagi nggak bisa, sholawat pagi malam oke. Zikir yang tujuannya bebas, apapun yang Bapak Ibu mau. Mohon maaf, suasananya bebas. Contoh, alhamdulillah itu zikir bagus apa jelek? Bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba Bapak Ibu praktekin baca zikir alhamdulillah di depan rumah tetangga yang anaknya meninggal dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jotos memang Ibu, serius. Tapi kalau sholawat masuk Pak. Hei, anu loh Mbak, anakku lulus jadi dokter. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima bersyukur sama Allah Mbak. Iya, masuk. Atau sedih, Mbak, suamiku meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Mbak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar Mbak ya. Begitu. Masuk.
Sholawat ini mantep Pak. Saya pernah diundang di daerah Ici. Bapak Ibu tahu Ici? Pojok Penajam. Nih Balikpapan Penajam nyebrang begini Bu. Kalau Ici belok kanan, mengecil, rawa mentok. Jam 11 saya pulang pengajian sama Pak Lurah, dihidangin makanan yang lezat, macem-macem pokoknya di Penajam. Samboja sih nggak tahu ya. Ya nggak tahu, Ustaz belum dikasih apa-apa kok ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulang dikasih makanan macem-macem gitu Bu, ngeri pokoknya. Pas lagi makan pulang 12:30, Pak Lurah bilang, Ustadz saya tuh kasihan Ustadz di laut jam 1 malam. Udah Ustadz tidur aja, rumah saya memang nggak kayak hotel tapi ada AC-nya, insya Allah Ustadz nyaman. Besok subuh saya anterin Ustadz ke Balikpapan. Pak Lurah, aku ini nggak bisa tidur tanpa ditemani istri. Kalau Pak Lurah maksa, ya carikan aku istri di sini ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ibu kenapa emosi gitu sih? Kalau saya ini terbuka Bu sama istri, mana ada sembunyi-sembunyi kayak laki-laki ini. Sorry ya. Kalau Ustadz langsung, Mi ada apa Bi? Oh, Abi pengen nambah istri. Gitu, Abi mau poligami, Abi mau kawin lagi. Tapi syaratnya satu Mi, apa Bi? Istri kedua harus lebih cantik daripada kamu. Terus kenapa Abi sampai sekarang belum menikah lagi? Hei, masalahnya mencari yang lebih cantik dari kamu tuh nggak mungkin ada. Backsound ya. Kena angin jilbabnya tekipai Bu. Ini pemain rebana dikasih musik gitu loh. Kalian itu makan gaji buta orang-orang itu. Giliran rebutan jajan kau teriak, wah, ngeri. Ibu-ibu tadi saya lihatin lompat-lompat. Ada yang bergoyang tapi bukan perasaan ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pas lagi pulang kan kalau di laut Penajam itu rame Pak. Jadi saya nggak takut. Ini mohon maaf Bu, serem karena suasananya syahdu, karena dia bentuknya sungai ya. Jadi kena muka itu anginnya kayak membelah gini. Bang Boki, satenya Bang. Ini kapal dadangin dada hujan, tiba-tiba pelan Allahu Akbar. Apa? Kaget. Orang dicelamain kaget tuh kemungkinan 3. Pertama ibu ngelamun, kedua bapak ngantuk, atau yang ketiga ibu pasti lagi terkesima menatap ketampanan Pak Ustadz. Ibu kalau mau muntah, muntahin aja nggak apa-apa ya. Jangan ditahan-tahan Bu ya, muntahin aja, keluarin ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama melantunkan sholawat untuk mencintai Nabi. Yang kedua, teman-teman, adalah mentransformasi akhlak dalam kehidupan. Bawa akhlak dalam kehidupan. Loh, mohon maaf ya, brandingnya Nabi itu adalah akhlak. Kalau Bapak cinta Nabi tapi nggak berakhlak, itu sama kayak Bapak ngaku aku suka makan KFC tapi alergi makan ayam. Itu kan aneh. Brandingnya KFC itu ayam. Saya suka makan pizza Pak Ustadz, tapi saya nggak suka makan roti. Nggak bisa. Nah, saya cinta dengan Nabi, tapi Anda tidak mencintai akhlaknya Nabi. Banyak orang yang rajin sholat tapi mulutnya gampang melaknat, nggak bakal masuk surga. Rajin puasa tapi suka ngegosipin tetangga, nggak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah dia ngobrol sendiri, nggak bakal masuk surga. Akhlak ya Bu ya. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu ada 3. Kata Nabi, akhlak itu 3. Yang pertama badlun nada, yang kedua kaful adhan, dan yang ketiga ihtimalul adha. Yang pertama badlun nada, tebarkan kebermanfaatan. Jadi orang Islam gak usah banyak ngomong, gak usah banyak gaya. Apa yang kira-kira bisa tebarkan kebermanfaatan, insya Allah lakukan. Kayak begini nanti warga Samboja semuanya insya Allah masuk surga bareng-bareng.
Udah sampai surga ketemu malaikat. Malaikat, kenapa aku masuk surga? Pasti karena aku ikut maulidan waktu itu ya. Kata malaikat, bukan. Oh, aku jadi panitia tuh 17-an. Capek Pak Malaikat. Kata malaikat, bukan. Terus aku masuk surga, kenapa malaikat? Ternyata kamu masuk surga hanya karena kamu pernah menghidangkan kopi kepada seorang ustaz yang sedang berceramah. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan remehkan yang kecil-kecil. Bisa jadi gara-gara yang kecil itu, ternyata itu jadi sebab kita masuk surga. Ingat tentang pelacur, pulang dari melacur, ketemu sumur, ada anjing beliur-liur, diberi minuman, masuk ke dalam lumpur, kemudian anjingnya kabur. Bapak Ibu, ustadznya capek ngelantur, jemaahnya lapar, yuk makan bubur. Enak-enak dia ngasih minum anjing, gara-gara itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak jangan salah paham bahamin hadis begini, nanti pulang-pulang pergi dia ke lokalisasi, bawa anjing, bawa minum, nah minum jing begitu. Enggak gitu juga, keles maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh ya, maka contoh akhlak Nabi yang pertama, badlun nada, tebarkan kebermanfaatan. Yang pertama dengan dana. Kalau punya dana, Pak Ustadz, tapi aku nggak punya dana. Maka yang kedua, menggunakan tenaga. Saya nggak bisa nyumbang masjid, tapi saya punya fisik bisa membangun masjid. Saya jadi tukang, nggak usah digaji, nggak apa-apa Pak Ustadz. Itu namanya dengan tenaga. Nggak bisa tenaga, maka minimal dengan pikiran. Pak Ustadz, saya adalah mantan kadis PU. Saya siap membangun masjid dengan baik. Saya gambarin yang terbaik. Tenang saja Pak Ustadz. Dia tidak punya uang, tidak punya fisik, tapi punya pikiran. Tidak punya pikiran juga. Maka yang keempat, minimal pakai doa. Nggak bisa berdoa, mati saja kau sudah ya. Masa doa aja nggak bisa? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekecil apapun ya Bu ya. Bu, ada sampah, masukin tong sampah, pahala. Depan situ ada batu, takut motor kepleset, singkirin, pahala. Sampai depan situ banyak mobil lalu lalang ini. Ada nenek-nenek mau nyebrang, ayo nek, saya seberangin. Kata neneknya, nggak usah cu, ayo nek, jangan cu, ayo. Tidak, ayo, semangat. Sampai di seberangan kata neneknya, cu, ini ngerepotin. Nenek, warga Samboja tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ikhlas, kata neneknya, bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Lah kok bisa nek? Lah wong nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangatnya Pak. Makanya kalau mau narik nenek tanyain dulu bro, barangan aja. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Satu ya, akhlak Nabi tebarkan manfaat. Walau bisyakki tamrotin, walaupun dengan sebiji kurma, kata Nabi. Masya Allah. Satu. Yang kedua, kaful ada, jangan menyakiti orang lain. Menyakiti fisik ataupun menyakiti perasaan Bu. Makanya kata Nabi, al-muslimu man salima lisanuhu wa yaduhu an ghairihi. Orang Islam itu orang yang mulut dan tangannya tidak pernah menyakiti orang lain. Bapak, mohon maaf Pak, ada yang mulutnya tidak pernah nyakitin orang, tapi tangannya suka nyakitin orang. Contohnya siapa? Preman. Preman mulutnya jarang ngomong, sekali pukul. Tapi ada Pak, mohon maaf Bu, ini orang kebalik, jangan mukul orang, mukul semut aja nggak tega. Tapi mulutnya Masya Allah begitu dahsyat. Siapa contohnya Pak? No? Emak-emak. Kalau udah ngomong Masya Allah, nggak ada aturan pokoknya. Mbak, lama nggak ketemu ya, badanmu tambah gemuk aja. Ibu maksudnya kan bercanda. Padahal orang ini lagi ikut program diet 4 bulan nggak makan nasi. Coba sakit nggak hatinya digituin? Besoknya ketemu, ya Allah udah nikah 3 bulan kok perutnya nggak isi-isi. Nggak boleh loh Bu kayak gitu Bu, nggak sopan itu. Iya, nanti 3 bulan lagi ketemu perutnya udah besar. Udah besar, kok bisa? Suaminya kan di lokasi, ikut apa? Memang mulutmu baru tahu rasa. Ada orang Samboja begitu Bu di sini Bu. Ada orang-orangnya hadir kok ya. Jilbabnya warna orange. Udah nggak usah dicariin. Biasaan suka nyari aibnya orang gitu. Nggak ada yang orange, sudah saya tes, sudah nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, ihtimalul adza. Kalau disakiti yang sabar. Oh, jujur Bu ya, jujur.
Kalau menebarkan manfaat, insya Allah saya lagi belajar dan insya Allah bisa. Kalau tidak menyakiti orang, insya Allah saya belajar dan saya insya Allah bisa. Tapi yang ketiga ini, kalau disakiti yang sabar, mohon maaf Pak, nggak semua orang bisa. Saya masih nol Bu, masih belajar. Nabi Muhammad contoh terbaik Pak. Perhatikan Bapak Ibu, suatu ketika Nabi didatangin sama dua orang sahabat. Ya Rasul, di pojok pasar ada pengemis Yahudi, buta, kerjaannya melaknat, kerjaannya menyumpahi dirimu ya Rasul. Kalau engkau ikhlas, kupenggal kepalanya ya Nabi. Kata Nabi, jangan. Didatengin sama Nabi, dibawain parang, dibawain bedik, dibawain pistol. Bukan, Nabi datang bawa mangkok, isinya kurma, campur gandum, campur susu, disuapin ke mulut orang yang melaknat Rasulullah. Tangan yang paling mulia ini menyuapi ke dalam mulut yang paling menjijikkan di muka bumi ini. Dan pengemis Yahudi ini tidak tahu kalau itu Rasul, karena matanya, mohon maaf, buta. Apa yang terjadi? Dia bilang, nak kamu baik sekali, Bapak pesan sama kamu satu aja. Apa itu Pak? Kamu jangan deket-deket sama Muhammad. Dia tidak tahu kalau dia ngomong sama Nabi Muhammad. Ini orang salah ngomong. Sama kayak kemarin tuh ada Gojek nelpon saya, Bapak izin, ini saya mau ngantar makanan. Ada makanan kiriman paket Pak. Oh ya silakan. Bapak rumah di mana? Karangjati. Bapak izin, nanti saya minta Sherlock ya. Iya, nah saya kirim Sherlock. Tapi maaf Pak, Karangjati itu agak susah. Sherlocknya agak selisih. Boleh nggak ancer-ancernya aja? Bapak itu rumahnya di mananya? Rumahnya Ustadz Agus Khairul Huda. Ai nggak tahu saya dia. Apa yang terjadi Bu? Saya bilang udah biar nggak panjang-panjang cerita, di depan rumahku ya, rumah Ustadz Agus ya. Iya baik, sudah saya siap Pak. Ditelepon lagi, Bapak saya udah depan rumah. Oke, saya keluar, saya pakai kaos, nggak pakai kopiah, santai begitu keluar. Dia ngeliat saya tuh matanya sipit-sipit begini. Kok Bapak keluar dari rumahnya Pak Ustadz? Bapak siapanya? Aku hantunya ya. Aku orangnya. Jadi Bapak Ibu, najak kelahi orang ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi meninggal dunia. Kepemimpinan Nabi dilanjutkan Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan menyuapi pengemis Yahudi ini. Mungkin karena Abu Bakar kan dongkol ya, jadi nyuapinnya nggak ikhlas. Begini, siapa kamu nih? Kata Abu Bakar, aku sahabat yang biasa ngasih kamu makan. Yang ngasih makan tuh siapa? Aku pengen tahu. Dia sudah meninggal dunia. Siapa dia? Kata Abu Bakar, sahabatku. Kamu nanya, bertanya-tanya. Dia adalah orang yang paling kamu benci. Muhammadkah dia? Ya, dialah Muhammad yang selama ini kau laknat, dan dialah yang menyuapi mulutmu dengan makanan, dengan mata berbinar-binar, dengan jantung berdebar-debar, dengan kaki bergetar-getar bagaikan halilintar yang menggelegar. Allahu Akbar. Ia pun menerima Islam yang benar di hadapan Sayyiduna Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah akhlak baginda Nabi. Jadi pulang nanti dari maulid Nabi makin syahdu, makin lembut, makin lunak akhlaknya. Yang kasar-kasar bertobat, karena tidak ada tempat bagi orang-orang yang kasar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mendakwahkan ajarannya Rasulullah. Sekarang ini Masya Allah Pak, banyak orang melecehkan Nabi. Agama-agama non banyak yang menghina ajaran kita. Saya sih tidak sakit hati, karena mereka tidak tahu. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka tidak tahu ya Rabb. Yang membuat saya sakit hati itu, ada orang Islam, nabinya dibully, nabinya dihina, dia nggak bisa belain nabinya karena tidak pernah mengetahui apa sejarahnya. Contoh Bu ya, yang simple aja Pak, saya nggak mau panjang-panjang ini. Yang simple saja, saya ceramah bergantung kualitas minuman. Kalau kopi gelasnya agak panjang, ceramahnya panjang. Ini kalau kopi gelasnya pendek begini, kita ceramah pendek-pendek saja Pak ya. Ini pendek sekali, kecil begini, penghematan Pak ya. Biasa kalau Ustadz tuh gelasnya gede-gede biasanya. Ini kayaknya penghematan ya. Baik, nggak apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Ibu, ini panitia udah batin, kurang ajar kalau milih Ustadz kayaknya gitu nih ya. Ibu, maka Masya Allah, ayo kita belajar ya. Dakwahkan ajaran Nabi. Ada orang membuli Nabi, ayo kita balas dengan yang santun. Contoh, apa Muhammad itu? Kamu hebat-hebat kan? Itu tukang kawin itu. Dia tukang pikirannya ngeres itu, porno itu.
Bapak Ibu mohon maaf jawabnya santai saja. Yang pertama, Nabi Muhammad memang istrinya banyak, betul. Nggak usah aneh-aneh. Tapi mohon maaf ya, Nabi menikah dengan Khadijah umur 25. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Coba dipikir, apakah pernikahan ini layak disebut dengan perbuatan nafsu? Itu poin pertama, simpel sekali. Nabi umur 25 masih muda, menikah dengan perempuan 40 tahun. 25 itu masih bronis, alias berondong manis. Beda kayak ustadz begini, sudah brosuk, berondong sukses, busuk-busuk. Nggak sopan ini ya. Berani dia busuk-busukin saya, Bu, ya. Brosuk, berondong sukses, berondong busuk. Wajar memang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lawang Bunda Khadijah umurnya 40 tahun, Bu. Terus Nabi waktu Khadijah meninggal umur Nabi 50 tahun. Ya, maaf, umur Nabi 50 tahun. Berarti Nabi menikah dengan Khadijah berapa lama? Ini bisa hitung-hitungan nggak sih orang-orang nih? 25 ke 50 itu loh, berapa lama? 25 tahun. Jadi Nabi monogami dengan Sayyidatuna Khadijah 25 tahun. Pada saat umur Nabi 50, Khadijah meninggal dunia. Baru Nabi melakukan praktek poligami sampai umur beliau 63 tahun. Berarti berapa lama Nabi berpoligami, Pak? 13 tahun. 25 lawan 13. Kau up yang 13, kau lupakan yang 25. Maka banyak jemaah itu protes, Ustadz ini pondok udah punya, usaha sudah ada, kenapa tidak poligami? Ustadz takut dengan istri. Justru saya menjalankan sunnah Nabi. Saya tidak mau berpoligami. Kenapa? Karena masih ada Khadijah. Kalau tidak ada Khadijah, Fatimah, Romlah, Maimunah masuk semua sudah itu, boy. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, paham maksudnya? Ya, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad memerintahkan umatnya menikah dengan perawan apa dengan janda? Dengan perawan, Bu. Dasar janda memang orang ini kok, ya. Dengan perawan ini, ya Allah. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Ya Allah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nabi perintahkan kita menikah dengan perawan. Tapi Nabi sendiri menikah dengan janda. Dari semua istri Nabi yang perawan cuma Sayyidatuna Aisyah. Coba mikir, ditelaah. Berarti menunjukkan bahwa Nabi menikah bukan karena keinginannya. Sama kayak gini lah, gini. Ustadz itu suka tipikal wanita bagaimana? Oh, kalau saya itu, Bu, ya, suka yang putih, matanya sipit, rambutnya rulus. Berarti Ustadz suka dengan perempuan apa itu, Bu? Cina. Ketika Ustadz menikah, ibu dapat undangan dari Ustadz, ibu udah bisa membayangkan, pasti istrinya Ustadz ini mukanya kayak orang Cina. Pas lagi di pelaminan, ternyata bukan kayak orang Cina. Yang ada malah kulitnya hitam, matanya belotot, bibirnya tebel, rambutnya keribu. Berarti menunjukkan Ustadz nikahnya dipaksa di Papua. Ini kenapa sih orang Samboja ini? Dipaksa di Papua. Nggak boleh gitu, Pak. Kita ini NKRI harga mati. Jadi Bapak Ibu hadirin, orang dipaksa di Papua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bela ajaran nabimu. Mereka yang menghadik Nabi. Makanya dulu saya di media sosial, Bu, itu aktifnya ceramah Ustadz dipotong-potong. Akhirnya ada yang nyeletuk, Ustadz daripada Ustadz ceramah, kami udah dengar ceramah di masjid. Kami pengen Ustadz langsung aja nanggepin orang-orang yang membuli Islam. Jadi ternyata setelah saya buka-buka, scroll di TikTok, di Instagram, saya liatin, Masya Allah, banyak sekali orang-orang sesat yang menyesatkan manusia. Dan parahnya, Pak, orang itu memiliki followers yang luar biasa. Itulah yang dikatakan Nabi, sayati al-zamanun, akan tiba sebuah zaman khadda'at, terjadi penipuan, di mana orang yang amanah dibilang pengkhianat, yang pengkhianat dibilang amanah, orang yang jujur dibilang sesat, orang yang sesat dibilang jujur. Dan pada saat itu akan tiba muncul orang namanya Ruwaibidah. Qalu, para sahabat berkata, "Faman hum Ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa Ruwaibidah Nabi? Itu adalah orang-orang bodoh yang berbicara pada maslahat yang amah. Jadi dia orang bodoh tapi punya pengikut yang luas. Itulah namanya Ruwaibidah. Dan ini zamannya. Mereka punya follower sampai 1 juta, 2 juta. Sekali ngomong sesat, menyesatkan 1 juta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak muda nih, adik-adik yang muda,
Ayo bergerak kalian, jangan diam. Munculkan video-video yang terbaik untuk melawan, mengkanter mereka yang menghinakan agama kita. Jarimu adalah dakwahmu. Jangan cuma nonton video. Yang di follow itu UAS. Siapa UAS? Ustadz Agus Syairul Huda. Ini kenapa sih kok milih Ustadz Abdul Somad? Orang ada aku, kamu mikirin yang lain. Aku tuh nggak bisa digituin. Lama-lama jijik, wih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di follow akunnya lambe turah, gosip aja kerjaannya. Yang di follow tuh akun-akun ustadz, akun-akun ulama. Biar kita buka Facebook, buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, itu yang muncul ulama. Ya, jadi kita syiarkan mana video bagus, download, share ulang, share ulang, share ulang. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mendakwakan ajaran Nabi. M yang keempat adalah mutabaah. Apa mutabaah Pak Ustadz? Mutabaah itu ya mutabaah. Jadi mutabaah itu dia semacam mutabaah. Ya. Mutabaah itu gabungan dari 3 perkara Pak, antara mu dengan ta dengan ah. Namanya mutabaah. Nah, jelas ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang bilang udah jelas. Ya udah, aku lewatin lah. Nggak bisa, itu kan tadi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, namanya mutabaah. Apa mutabaah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan menggugurkan dosa-dosa kalian. Masya Allah, maka ikuti Nabi. Ternyata kita tidak cukup melakukan ibadah hanya karena ibadah kalau aturannya tidak mengikuti Nabi. Ingat, niat berbuat baik belum tentu jadi baik kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Contoh, kita buktikan ya. Sholat duhur berapa rakaat? Yang kenceng, sholat duhur berapa rakaat Pak? Ada orang Samboja sholat duhur 6 rakaat. Pak, ngapain Bapak 6 rakaat? Maaf Pak Ustadz, saya lagi banyak dosa. Apa urusannya? Saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat Pak Ustadz. Niatnya baik apa jelek? Ini ngajak kelahi memang orang-orang nih kok ya. Niatnya baik apa jelek? Baik. Tapi caranya benar apa salah? Diterima Allah apa tidak? Tidak. Contoh lagi. Ustadz dengan sepupu ketemuan, Mbak apa kabar? Sehat-sehat deh. Salaman cipika-cipiki berpelukan. Niatnya adalah ini saudara, merajut persaudaraan, merajut kekerabatan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, sepupu ini mahram apa tidak? Ibu tahu sepupu? Ustadz punya bapak, Saskia Gotik punya bapak. Ceritanya, bapak Ustadz dengan bapak Saskia ini saudara kandung. Berarti Ustadz dengan Saskia namanya apa? Sepupu. Berarti Ustadz mahram nggak dengan Saskia? Enggak. Berarti Ustadz boleh nggak menikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok, sembarangan aja. Masa Ustadz di poliandri? Jadi Bapak Ibu, andai kata nggak punya suami, boleh Pak Ustadz? Boleh. Menikah dengan sepupu diperbolehkan. Makanya ibu hati-hati. Kalau suami dekat dengan janda, ibu emosi. Suami dekat dengan teman kerja, ibu pasang kuda-kuda. Suami dekat dengan 3 perempuan ini berbahaya. Karena 3 perempuan ini adalah musuh dalam selimut yang tidak pernah dideteksi wujud dan keberadaannya. Waspadalah, waspadalah. Ingat bahwa badai yang paling berbahaya adalah badai yang tak memiliki tanda. Menyala Ustadz tuh. Siapa 3 perempuan itu Pak Ustadz? Yang pertama sepupu. Suami dekat dengan sepupunya, ibu bilang, enggak apa-apa dong, saudaranya sendiri. Loh, jangan gitu Bu. Ya, ini muka beriman, tapi potongan, tetap mencurigakan. Ya termasuk 6 orang kanan kiri nih sama aja, nggak ada bedanya. Ya termasuk saya juga maksudnya.
Godaannya laki-laki itu nggak jauh-jauh Pak, pasti perempuan. Pegang omongan saya. Perempuan godaannya bukan laki-laki, harta. Perempuan siap hidup tanpa suami, tapi dia nggak bakal hidup tanpa duit dan tanpa harta. Laki-laki siap hidup tanpa harta, ngemper depan masjid kami masih hidup, makan rumput sekalipun kami masih bisa, tapi kami tidak bisa hidup tanpa wanita. Jadi Bapak Ibu, Pak potonganmu Bapak. Jadi Masya Allah ya Bu, makanya mohon maaf Bu ya, laki-laki godaannya wanita. Itu survei membuktikan, bukan Ustadz ngarang. Ada surveinya, dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Dari 10 laki-laki, yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot ya. Itu sudah bukti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu, yang pertama sepupu ya, tolong diwaspadai karena sepupu bukan mahram. Jadi udah nggak usah ngomong, udah ku anggap kayak adikku sendiri, nggak ada anggap-anggapan. Mahram enggak ada anggap-anggapan. Nanti kalau anggap-anggapan Bapak jalan ke hotel sama cewek cantik rambut pirang, body seksi, siapa ini Mas? Ini udah ku anggap kayak nenekku sendiri loh Dek ya. Nenek lampir itu ya. Satu, yang kedua, hati-hati dengan ini. Siapa Tat? Ipar adalah Allahu Akbar. Kompak dia. Ipar Bu. Lu ngeri itu. Kelihatannya, maka yang ngomong itu Nabi, itu bukan judul film, itu hadis Nabi. Kata Nabi, iyakum bin nisa, takutlah kamu kalau masuk ke ruangan bareng perempuan berdua-duaan. Fakaifa bil hamwi ya Rasul. Ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dia adalah ipar ya Nabi? Kata Nabi, alhamwu maut. Ipar adalah maut. Begitu. Jadi waspada. Yang ketiga, siapa Tat? Pembantu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang Arab itu cantik-cantik gak sih Bu? Cantik Bu mukanya. Yang kayak Najwa Shihab itu di sana udah tukang sampahnya ya kayak Najwa Shihab, cantik-cantik. Ustadz pernah di sana 5 tahun. Kuliah TKI sembarangan aja. Gak sopan kalian tuh ya. Ustadz kuliah di sana. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, perempuannya cantik-cantik. Tapi ternyata banyak gak sih orang Arab selingkuh dengan TKW-nya sendiri? Banyak. Padahal kecantikan TKW ya mohon maaf ya, kalau diangkain mungkin 60. Beda kalau ibu-ibu Samboja Masya Allah ya 63. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, lo kan beda Pak, udah naik dikit lah, syukuri ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan yang namanya pembantu, ibu-ibu tuh suka bilang gini, Bu, itu suaminya di mana? Di rumah tak. Sama siapa? Sama pembantunya. Bu, istighfar, hati-hati lo berdua-duaan nih. Nggak apa-apa Tat, suamiku lo seleranya tinggi, nggak bakal mau sama pembantu. Jangan begitu. Laki-laki itu makhluk paling fleksibel. Nggak ada tali, kabel pun jadi. Walaupun potongannya kayak beriman gini, nggak yakin. Dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya sarung siapa yang tahu. Iya kan? Jadi Bapak Ibu ya dibongkar memang aibnya bapak-bapak malam ini ya. 3 tadi Pak ya Bu ya, hati-hati Bu, 3 tadi. Nah yang kayak begitu kalau kita nggak punya ilmu, cuman ngandelin perasaan, nggak bisa Pak ya. Mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus mutabaah. Bagaimana supaya mutabaah Pak Ustadz? Makanya harus banyak belajar biar semuanya kayak Rasulullah. Kita bodoh, nggak apa-apa Pak, tapi jangan anak kita yang bodoh Bu ya. Maka taruh anak-anak kita di pondok pesantren. Masya Allah teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pondok-pondok daerah Samboja pun banyak sini pondok pesantren. Salah satu pondok juga yang pernah kami bina dulu, kami pernah membuat pondok pesantren di kilo 34 itu Pak. Namanya pesantren Darun Nafi. Itu kami yang mentaksis, yang mengawali dulu pertama kali. Cuman karena keterbatasan waktu, akhirnya Ustadz pindah mencari wakaf tanah di Balikpapan. Dan akhirnya Ustadz pun membuat pondok pesantren di Balikpapan bernama Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita, Pondok Pesantren Pengkaderan Dai. Jadi kami memang terima santri tidak banyak Bu, hanya 25 anak per satu angkatan.
Kenapa Pak Ustadz? Karena memang kami ingin fokus benar-benar untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak santri dan pondok pesantren di tengah kota. Alhamdulillah, dengan izin Allah, teman-teman yang berbahagia bisa memberikan fasilitas yang terbaik dengan free, dengan tidak berbayar, asalkan tidak mampu. Kalau yang mampu ya tetaplah bayar situ ya, jangan kok gratis-gratis saja, bayar. Nah, uangnya dapat dari mana, Tat? Nah, itulah Allah tuh hebat, membuat muka saya ini muka melas. Diciptakan Tuhan begini, Pak. Jadi kadang ada anggota dewan datang gitu, saya bilang, Pak, sini Pak, ada apa Pak Ustadz, lihat-lihat pondok. Ya Allah Ustadz, kasihan sekali pondok yang di atas ini masih belum jadi. Jangan cuman kasihan Pak, nanti saya akan programkan. Nggak usah nanti Pak, yang sekarang aja. Pilihannya Bapak nyumbang atau rumahmu tak jarah, pilih mana? Ayo. Bapak sih satu hari nyari kos 3 juta, sakitlah hatiku. Bukan di sini loh ya, bukan di sini, itu di India sana ya. Jadi Bapak Ibu, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbahagia, akhirnya beliau bilang, Ustadz bismillah, saya sumbang 25 juta. Mantap, saya cashin Pak Ustadz langsung di HP. Saya tombol Pak Ustadz ya. Saya bilang tahan dulu Pak, mohon maaf izin, jangan ditombol Pak Dewan yang terhormat. Niatnya dulu, biar saya doakan. Niat saya pengen masuk surga Pak Ustadz. Oh, masuk surga. Ini masuk surganya sendirian atau bareng keluarga? Ya bareng keluarga lah Pak Ustadz. Kalau bareng keluarga paketannya 50 juta Pak ya. Masa sekeluarga cuma 25 juta ya kan? Gimana Pak? Ya udah Pak Ustadz, satu keluarga, amin, tombol 50 juta, teng, masuk duit, cepling, begitu. Ya kita ini mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pendidikan jangan main-main. Bapak Ibu kalau ke Balikpapan mampir saja ke pondok pesantren. Insya Allah ini bukan sombong ya, cuman sedikit takabur saja. Insya Allah menjadi pondok pesantren dengan fasilitas yang terbaik. Kenapa Pak Ustadz buat begitu? Banyak yang datang sampai gini, ini hotel apa pondok pesantren Pak Ustadz? Saya bilang saya tidak mau tanggung-tanggung, santri saya nggak banyak. Saya cuma pengen punya santri sedikit, target saya cuma 300 orang saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kalau besok Agus Hairul Huda mati, 300 orang ini buat pondok pesantren, satu orang punya 1000, maka akan 300.000 amanah ilmu, beban amal jariah yang diberikan Allah kepada saya. Cuman itu saja niat saya. Saya tidak mau cari popularitas. Apa yang mau saya cari? Alhamdulillah Allah udah kasih. Saya cuman satu, pengen ada amal jariah. Maka anak ibu pondokin. Pak Ustadz, nanti kalau dipondokin takutnya anakku jadi ustadz. Aku mau anakku tuh jadi dokter, jadi profesor, jadi pengusaha. Bu yang bilang anak mondok jadi ustadz siapa Pak? Saya mondok bertiga nih, saudara kandung, kakak, saya adik, mondok di Jawa, saya mondoknya di Gresik, Jawa Timur, saya muridnya Kiai Haji Masbuhin Faqih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah, kakak saya bukan jadi ustadzah, malah jadi bidan. Adik saya bukan jadi ustadz, lulusan Kairo Al-Azhar, sama dengan saya LC juga. Tapi dia bukan jadi ustadz, jadi konsulat di Kementerian Luar Negeri. Sekarang ditugaskan di Dubai. Yang jadi ustadz cuman saya. Itu juga karena nggak ada pilihan. Pikir enak ceramah depan kai-kai begini nih. Aduh, pening kepala tuh kok. Diceramain kita teriak aja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tat, nanti kalau anakku dipondokin takutnya anakku nanti kurang gizi. Astagfirullah. Nabi Ismail diletakkan di tempat tidak berair, hidup apa mati? Hidup. Kaki diinjek, keluar air. Namanya bocil, zam-zam, zam-zam. Makanya disebut air zam-zam. Coba Ismail bilang Coca-Cola, Coca-Cola, maka disebut air Coca-Cola. Apalagi Ismail bilang kopi, kopi, gelas kecil, penghematan guys ya. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin ya kan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, masa naruh anak di pondok takut mati? Pak, Bu, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bilang ini yang di depanmu nih mondok 12 tahun. Menurut kalian Ustadz kurang gizi apa kelebihan? Gak usah dijawab, Bu, kutapak memang mulutmu baru tahu rasa. Dah sopan itu tuh renungan. Dijawab kelebihan. Jadi Bapak Ibu, ya nggak apa-apalah, buktinya presiden kita gemoy ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas
Mutabaah, ikutin semua Nabi, sholat kayak Nabi, makan kayak Nabi, minum kayak Nabi, meludah kayak Nabi. Begitu, tidak boleh meludah ke depan, cuy, nggak boleh. Meludah ke kanan, nggak boleh. Apalagi ke belakang, cuy, jorok memang. Meludah itu ke kiri. Itu yang diajarkan Nabi. Itu mau sholat, tidak sholat, di dalam masjid, di luar masjid, meludah ke kiri. Kecuali sopir, jangan berani meludah ke kiri, karena pasti ditamparin penumpangnya. Coba bapak narik taksi gitu, cuy, kurang ajar. Apa ini? Tenang pak, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah. Sunnah gundulmu itu ya. Semua kayak Nabi. Tidur juga kayak Nabi pak. Tidur itu sunnahnya tidur miring. Ayo bapak ibu jujur, gak usah dijawab. Apa kita udah mengamalkan sunnah ini? Miring pak, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Tidur tuh begini ya. Bukan tidur telentang. Tidur telentang tuh bisa menyebabkan kematian dalam seketika loh pak. Serius. Telentang, telan paku, telan baut, telan tang, mati. Betul nggak sih? Masih ada yang nggak paham dia. Apa tuh mas ya? Susah ngomong sama kai-kai begini, susah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, tidur telentang, matilah. Tengkurap lebih nggak boleh bu, makruh bu ya. Tidur tengkurap itu bahkan Nabi katakan tidurnya setan. Dalam hadis begitu, nggak boleh tidur tengkurap ya, apalagi untuk ibu-ibu yang hamil tua, lebih nggak boleh tidur tengkurap. Ibu kayak helikopter gitu loh bu. Jadi bapak ibu tidur kayak Nabi, apalagi sebutin aja, semuanya ada aturannya, sempurna. Sampai mohon maaf ya, tata cara berhubungan suami istri pengantin baru pun ada dari Nabi. Ini bukan jorok, ilmu. Ketok pintu, saya kan pernah aktif di KUA pak, waktu itu masih muda ya, jadi sering ngasih penasehatan sama calon pengantin. Ketok pintu, begitu nanti suami ketok pintu sambil mengucapkan salam, assalamualaikum ya babal jannah, kedamaian bagimu hai pintu surga. Begitu, apalin. Ya Pak Ustadz, assalamualaikum ya babal jannah, assalamualaikum ya babal jannah, assalamualaikum ya babal jannah. Buka pintu, ngelihat istrinya biasa pakai jilbab panjang, ini baju seksi, grogi dia pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Marahlah istrinya. Nabi datang bawa susu. Mana susu? Nggak ada kan di sini susu. Biasa ada susu beruang gitu biasa. Ya. Emang teh kota lebih murah sih. Ya. Jadi bapak ibu, susahnya ya Allah, ya Allah. Jadi ada susu didatangkan sama Nabi dibawa Aisyah, iya bang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diminum deh. Diminum sama Bunda Aisyah. Ditanya sama Nabi, di mana bekas bibirmu meminumnya tadi? Kenapa bang? Aku ingin meminum dari bekas bibir yang sama. Allah. Coba ibu lihat ya, bapak, pak, nanti pulang bawa susu ya. Dek, ini susu buat kamu. Cik, kamu niru Rasulullah ya. Udah diem, gak usah banyak ngomong, minum. Iya bang, diminum. Ditanya di mana bekas bibirmu meminumnya tadi dek? Mau bekas bibirku bang ya? Bukan, kok bau jigong ini. Nabi sempurna. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad tidak ada aibnya pak. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad adalah manusia tapi dia bukan manusia. Wa ajmalu minka, yang lebih tampan darimu nggak ada ya Nabi. Lam talidin nisa'u, nggak ada wanita yang melahirkan yang lebih tampan dari engkau ya Rasulullah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sorot matanya tajam, rambutnya panjang di bawah telinga, di atas bahu pak, segini, hitam kelam menggelombang seperti gelombang laut, mirip kayak rambut suami ibu tuh menggelombang seperti gelombang tsunami. Ya, hidung mancung, bibir mungil, pipinya saking putihnya bapak ibu, sampai-sampai para sahabat berkata, kami tidak pernah melihat Nabi marah, tapi kami tahu kapan Nabi marah. Kenapa? Karena pipi Nabi memerah. Begitu, pipinya bening, telapak tangannya saking putihnya, dicium, aku melihat itu ada urat nadinya Rasulullah, saking putihnya, uratnya kelihatan. Sama kayak tangan suami ibu, kelihatan uratnya ini ya, ketika asam uratnya kambuh. Varises itu pak. Ya Allah, yang agak dalam ketiak Nabi putih,
Ustaz kok tahu? Ada hadisnya lah, masa ngintip ya. Hadis istisqa, Nabi angkat tangannya hatta yura bayadul ibtai, sampai terlihat putih ketiak Rasulullah. Jadi baju Nabi longgar, ketika Nabi berdoa begini, ini tangannya nyelorot ke bawah, kelihatan putih ketiak Nabi. Orang ketiaknya putih, mukanya pasti putih. Kalau mukanya putih, belum tentu ketiaknya putih. Ibu-ibu nih putih semuanya, dalamnya wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi zebra cross ya, hitam putih belang ya. Jadi Nabi sempurna, bahkan keringatnya Nabi wangi, Bu. Nabi pernah tidur sama Bunda Aisyah, diambilkan tisu begini, dilapin tisunya sama Bunda Aisyah, dimasukkan di kantong. Ketika dimasukkan di kantong, kemudian beliau pergi ke pasar. Para sahabat berkata, "Ya Aisyah, wangi apa ini Aisyah?" Kata Bunda Aisyah, "Demi Allah, tidak ada satu tetes parfum yang menyentuh tubuhku selain bekas keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi keringat Nabi saja wangi. Bu, nanti pulang ambil tisu. Tungguin suaminya tidur. Cara ngambilnya begini, perhatikan. Ibu taruh di kantong ya. Ibu pergi ke pasar, pasti meninggal keracunan semua sih. Ya iyalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kesempurnaan Nabi kita. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, udah terakhir ini semangat. Udah terakhir ini semangat ya. Semangat. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian. Masih panjang Pak, kurang lebih setengah-setengah 3 lah kita selesai ya. Mau? Aku yang nggak mau ya. Kopimu kecil begini kok minta ceramah lama. Nggak bisa lah ya kan. Kalau kopinya tinggi gitu, nah oke lah kita pikirkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga M. Dan ini sering dilupakan ini Pak, sering dilupakan oleh penceramah kita. Kalau mencintai Nabi, M yang kelima adalah, ini penting ini Bapak Ibu ya, M yang kelima adalah, dan ini kadang-kadang kita sering bingung masalah seperti ini. Jadi M yang kelima ada dalilnya, nanti Ustaz jelaskan juga ya. Sabar Pak, astagfirullah. Ustaz nunggu kopi tadi loh, hampir setengah jam baru datang ya. Sabar, keles ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, M yang kelima adalah, ini kadang-kadang kita tuh bingung yang seperti ini. Mahabbatul Quran. Apa mahabbatul Quran? Mencintai Quran. Kenapa Ustaz kok kelahiran Nabi dihubungkan dengan cinta pada Quran? Bapak Ibu dengerin Ustaz ya. Mohon maaf, saya nggak pernah ketemu sama Imam Syafi'i, tapi saya tahu Imam Syafi'i itu pintar. Tahu dari mana? Kitab Al-Um. Saya baca, ini nggak mungkin orang bodoh menciptakan kitab seperti ini. Saya nggak pernah ketemu Imam Ghazali Pak, tapi saya tahu Imam Ghazali orang yang cerdas. Ketika Ustadz baca kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab perfect, sempurna, susunannya cakep begitu. Saya nggak pernah ketemu dengan Muhammad Bu, nggak pernah ketemu sama Kanjeng Nabi Pak, tapi saya tahu nabi-nabi yang sempurna. Dari mana? Dari Al-Quran yang menjelaskan kedahsyatannya, keagungannya, sehingga banyak orang masuk Islam karena Quran. Orang Islam justru nggak belajar Quran. Nggak usah ngomong pemahaman, baca Quran masih belepotan. Ngaji yang betul. Coba Ibu kalau ada orang ngaji, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Waduh cakep. Coba kalau yang nggak bisa ngaji, ya ampun. Belajar ngaji ya Bu, serius, makrotnya dibetulin. Itu kalau biasanya kalau acara Isra Mi'raj saya selalu sampaikan materi ini. Belajar Fatihahnya yang benar, makrotnya dibetulin, karena fakta membuktikan setelah kami lakukan uji coba dari 100 imam yang ada di suatu daerah, kebanyakan 90-nya adalah yang Fatihahnya belum sempurna. Padahal Fatihah itu merupakan sumber daripada kesuksesan sholat kita. Tolong Fatihahnya yang bagus Bu ya. Ainnya dikencengin, suratal ladzina an'amta alaihim, an'am begitu, jangan dikencengin suratal ladzina an'amta alaihim, jangan ya, harus makhraj yang betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha yang bening, ini mic-nya bagus jadi kedengeran nih, al-ha. Kalau orang yang nggak betul ngaji, al-ha, ini kadang disambungin aja itu
Jangan Pak. Coba kalau imamnya bagus, apalagi anak muda gini ya. Saya suka tuh kalau anak muda ngimamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi yang dengar di belakang itu ya Allah. Tapi kalau yang ngimamin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak ada di sini. Itu di daerah Penajam itu Pak ya. Oh di sini nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika terjadi kesamaan dalam tokoh maupun peran itu hanya kebetulan saja ya. Insya Allah kejadian ini tidak boleh terjadi di tempat ini. Bacaan makhrajnya harus yang betul. Orang tuh mulia karena Quran Pak. Makanya anak-anak diajarin Quran tuh. Pesantren tahfiz suruh ngapalin Quran. Aduh, kalau punya anak penghafal Quran, Masya Allah. Saya akan closing dengan sebuah cerita. Bagaimana orang mulia karena Quran. Ada seorang kiai orang Banjar. Anaknya cantik jelita. Udah kayak Tuan Putri. Dilamar 3 cowok. Ganteng-ganteng, pinter-pinter, kaya-kaya, perfect semuanya. Pak Kiai bingung. Kata Pak Kiai, sudah kalau gitu pilih saja dari hafalan Quran. Yang pertama, siapa ngarani kam? Siapa namamu? Nama saya Anas Kiai. Anas, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Yang kedua, siapa namamu? Nama saya Torik Pak Kiai. Baca surat At-Torik. Wassamai wat-tariq. Mantap. Yang ketiga, siapa namamu? Ini orang Samboja. Nama saya siapa? Nama saya Ali Imron Pak Kiai. Bagus, hampir 2 juz itu Bu ya. Ya udah, karena namamu Ali Imron, baca surat Ali Imron. Pak Kiai, nama saya memang Ali Imron, tapi panggilan saya itu Qul huwallahu ahad Pak Kiai. Ngeles dianya ya. Insyaallah generasi Quran, jadi pecinta Quran, mencintai Rasulullah harus mencintai daripada Al-Qur'anul Karim. Mencintai Rasulullah, tunjukkan kebenaran. 17 Agustus 1945 negara ini merdeka bukan dengan gaya-gayaan. Negara ini merdeka di atas pekikan takbir Bung Tomo. Negara ini merdeka di atas jubah dan gamis seorang tuanku Imam Bonjol. Negara ini merdeka di atas kalimat jihad, revolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi jangan dibuat main-main. Kemerdekaan ini bukanlah gratisan. Maka berangkat dari situ Bapak Ibu, warga di sini Masya Allah orang Samboja cerdas dalam berilmu, mengadakan syukuran 17 Agustus bukan dengan mengundang Ayu Ting Ting, tapi mengundang Agus Ting Ting. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, jaga ini konsistensi kita untuk tetap beragama. Saya tahu di sebelah sana ada yang lagi joget-jogetan, saya paham itu di pojok situ tuh ya, Insya Allah. Tapi kita tetap konsisten di sini untuk mendengarkan ilmu agama. Tepuk tangan buat kita semua. Hakikat kemerdekaan adalah bersyukur. Maka kita mensyukuri nikmat harus sesuai dengan caranya. Para mujahidin berjuang, berjihad mati-matian ya, maka jangan dibuat main-main 17 Agustus ini. Terima kasih buat panitia yang sudah begitu semangat. Bahkan tadi saya sempat ngobrol dengan Pak RT, sudah kehabisan suara beliau teriak-teriak tadi itu ya. Habis suaranya parau, mantap, ngalang-ngalain saya yang ceramah ini sudah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita bersyukur. Dan sesuai rasa syukur itu, hari ini kita akan membaca doa ya haul jama' kepada para mujahidin yang telah meninggal mengorbankan jiwa nyawanya untuk kita semua.